Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat. Jangan lupa 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan. Mudah-mudahan wabah COVID ini cepat berlalu ya. Kita bisa secara langsung bisa tatap muka, kangen banget. Apalagi ini adalah mata kuliah yang wajib ada prakteknya, wajib menulis gitu ya. Teman-teman harus paham. Jadi kalau misalnya secara online lewat Zoom agak berat, jadi saya akan memberikan beberapa tutorialnya melalui YouTube ini. Salah satunya mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Kalau tidak bisa paham, bisa didiskusikan di grup. Nah, pertemuan kedua ya, kita akan berbicara tentang apa aja sih produk-produk tulisan jurnalistik. Yaitu ada surat kabar, ada tabloid, ada majalah, ada buletin, berita radio, berita televisi, dan media online. Ya, kesemua itu adalah kegiatan yang dilakukan secara tulisan. Ya, biasanya nanti kita akan kemana nih arahnya? Kita pengen ke arahnya ke media surat kabar, gitu ya. Jadi teman-teman nanti lebih menyiapkan alat tulisnya untuk lebih rajin menulis biar terasah kemampuannya dalam menulis sebuah artikel, menulis sebuah berita, menulis sebuah feature, iklan, segala macam. Itu adalah salah satu bentuknya yang harus kita pelajari. Jadi jangan sampai keluar dari mata kuliah ini teman-teman gak bisa apa-apa. Itu rugi banget kalau menurut saya sih kayak gitu ya. Di sini juga kita akan berbicara tentang ada beberapa bentuknya ya. Ada surat kabar, ada tabloid, ada majalah, ada buletin, digolongkan dalam 3 kelompok besar. Dalam penulisan berita, opini ataupun iklan ya. Nanti teman-teman ending dari mata kuliah ini saya minta kita bikin kelompok gitu ya. Teman-teman bisa membuat sebuah tim dalam sebuah majalah, struktur organisasinya, ada pemimpin redaksi, ada reporternya, segala macam ya. Ini adalah beberapa hal yang harus digolongkan bahwa orang yang menulis berita belum tentu bisa menulis sebuah opini. Opini itu ada dibagi-bagi, ada beberapa jenisnya. Begitu juga dengan iklan ya. Jadi opini itu ada artikel, ya, ada juga feature, ada jenis-jenis macam-macamnya. Jadi ini yang akan saya jelaskan, ya. Ini adalah salah satu kelompok yang tadi saya ceritakan bahwa opini itu masuk dalam kategori tajuk rencana, karikatur, pojok, artikel, kolom, esai, dan juga surat pembaca yang biasa teman-teman temui di majalah ataupun di surat kabar. Apa sih pengertian dari berikutnya? Ini adalah tajuk rencana. Apa itu tajuk rencana atau editorial? Adalah artikel pokok atau rubrik dalam surat kabar yang merupakan pandangan redaksi terhadap peristiwa yang sedang menjadi pembicaraan pada saat surat kabar itu diterbitkan. Biasanya dia ada di halaman kedua setelah headline ya, dibuka itu biasanya itu namanya editorial. Sedangkan karikatur adalah gambar atau penggambaran suatu objek konkret dengan cara melebih-lebihkan khas objek tersebut. Kata karikatur berasal dari kata Latin caricer yang berarti memberi muatan atau melebih-lebihkan. Karikatur itu adalah gambar ya. Jadi memudahkan kita jangan terlalu berita-berita berat tetapi agak berita-berita santai. Ada lagi pojok. Apa itu pojok? Pojok merupakan tulisan berupa kata-kata yang terletak di posisi pojok surat kabar. Biasanya dia hanya kecil, ya. Kalau di Kompas itu ada namanya Mang Usil, kalau nggak salah namanya. Tulisan kecil doang, kayak semacam pepatah gitu. Itu namanya pojok. Sedangkan artikel adalah sebuah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan di media online atau di media cetak, dan bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Nah, ini adalah kunci mata kuliah kita nih, kita akan membuat artikel ya, teman-teman kayak gitu. Jadi artikel itu harus digali secara mendalam. Tidak orang yang bisa menulis artikel pasti bisa menulis berita. Orang yang menulis berita belum tentu bisa menulis artikel. Itu adalah salah satu pedoman yang saya pelajari selama ini, yang pengalaman saya di lapangan seperti itu. Sedangkan kolom adalah tulisan yang mirip dengan artikel dengan tema bebas, tidak tergantung pada headline berita. Itu ada satu, itu bedanya ya. Sedangkan esai adalah karangan yang membahas suatu masalah dengan sudut pandang penulis. Sedangkan surat pembaca, tulisan keluhan yang ditulis oleh pembaca. Nah, ini saya pengen ngebahas masalah kolom nih ya. Kalau tadi tajuk rencana ada di halaman kedua, dia berbicara
menyangkut hubungannya dengan yang namanya headline, kalau kolom tidak. Biasanya kalau tadi tajuk rencana ditulis oleh redaksi, kalau kolom itu ditulis oleh pengamat. Itu salah satu bentuknya. Nah, ya itu bedanya. Sedangkan esai tulisan bebas tapi biasanya hampir sama dengan kolom. Tetapi dia kalau kolom lebih panjang, esai biasanya lebih pendek. Itu adalah salah satu berbicara tentang materi yang tadi tersebut. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman paham gitu. Ini ada beberapa artikel yang harus dikerjakan oleh teman-teman. Tugasnya adalah teman-teman itu adalah dari sekarang nih cari koran ya. Cari koran, digunting, lalu foto kirim ke Istadi ya. Inti materi dari artikel itu apa gitu ya. Jadi langsung dikirimkan ke Istadi sebagai tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.